Di dalam kuil yang rusak, si anak kecil sedang mempersembahkan setengah mantau yang didapatnya di depan altar Dewa Gunung. Di belakangnya, hantu penagih jiwa sudah mengangkat rantai besi. Si anak kecil tidak memiliki nama sejak kecil. Orang tuanya sudah meninggal, dia hidup bergantung pada bantuan tetangga dan mengemis. Dia tinggal di kuil yang rusak di luar kota Suzhou yang sudah lama tidak terawat. Kuil itu bocor angin dan hujan. Hanya ada satu altar Dewa Gunung yang kehilangan lengan yang menemaninya. Orang lain bilang Dewa Gunung ini tidak ampuh. Tapi si anak kecil tidak peduli. Setiap hari dia mengemis untuk makan. Dia selalu membagi setengah untuk dipersembahkan terlebih dahulu. Pada hari-hari besar, dia bahkan menggunakan koin yang ditabung untuk membeli dupa. Totalnya adalah 5 tahun. Malam itu, dia tidur dengan tidak nyenyak. Dia mendengar dua hantu penagih jiwa berbicara di luar kuil. Hantu penagih jiwa bermuka hitam berkata bahwa anak ini baik hati. Sayangnya, hidupnya pendek. 10 hari kemudian, pada tengah malam, adalah saat kematiannya. Hantu penagih jiwa bermuka putih menghela napas. Yang tertulis di buku kehidupan dan kematian tidak bisa diubah. Si anak kecil mendengar itu dan merasa seluruh tubuhnya dingin. Dia tidak mencuri atau merampok. Dia hanya ingin berbuat baik. Bagaimana bisa dia jatuh ke dalam keadaan seperti ini? Dia menghapus air mata. Dia berpikir toh sudah pasti akan mati. Lebih baik keluar berjalan-jalan. Melihat pemandangan alam di dunia ini. Setelah pagi tiba, si kecil pergi meninggalkan kuil yang rusak dengan setengah mantau dingin di saku. Dia berjalan selama 3 hari. Dia tiba di gerbang kota Linxian. Di sekitar gerbang kota berkumpul sekelompok orang. Di dinding terpampang pengumuman di atas kertas kuning. Si kecil menyelinap masuk dan mendengarkan. Ternyata putri bupati mengalami penyakit aneh. Seluruh tubuhnya menggigil. Dokter terbaik pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bupati menawarkan hadiah 100 tael emas. Mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Malam itu, si kecil mencari tempat di bawah tiang kuil yang rusak. Tiba-tiba dia mendengar dua orang berbicara di bawah dinding. Ternyata itu adalah dua pengawal hantu yang berwajah hitam. Pengawal hantu berkata tentang penyakit putri bupati. Tidak perlu dokter terbaik. Di bawah pohon huai tua di selatan kota, terdapat seekor serangga jade hangat yang berusia 300 tahun yang terkubur. Keluarkan dan rebus untuk diminum. Segera sembuh. Pengawal hantu berwajah putih melanjutkan. Sayangnya, kami adalah dewa. Tidak bisa campur tangan dalam sebab akibat duniawi. Si kecil mengingat kata-kata ini di dalam hati. Keesokan harinya, dia mengambil pengumuman itu. Masuk ke kantor kabupaten. Bupati melihat bahwa itu adalah seorang anak kecil berpakaian kompang-camping. Ia mengernyitkan dahi. Kau si pengemis kecil, berani datang untuk meramaikan suasana. Anak kecil itu tidak panik. Tuan, saya bisa menyembuhkan penyakit putri Anda. Di bawah pohon huai tua di selatan kota. Cukup dengan merebus sebatang cacing giok hangat untuk diminum. Bupati setengah percaya dan setengah ragu. Namun, ia juga merasa putus asa. Ia melihat anak kecil itu berbicara dengan serius. Ia mengirim orang untuk menggali. Ternyata, mereka menggali dan menemukan sebatang cacing giok yang seluruhnya putih. Memasak air sesuai cara anak kecil itu. Itu bisa dilakukan. Bupati sangat senang. Ia ingin mengangkat anak kecil itu sebagai anak angkat. Ia bahkan mengatakan akan menjodohkan putrinya dengan anak kecil itu. Anak kecil itu menggelengkan kepala. Tuanku, saya sedang sekarat. Dalam 7 hari, pada tengah malam, saya akan tiada. Saya tidak berani menghambat putri Anda. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, berikan saya 10 tael perak sebagai biaya perjalanan. 7 hari kemudian, pada tengah malam, pergilah ke kuil tua di luar kota Suzhou untuk mengambil mayat saya. Bupati melihat bahwa ia berbicara dengan tulus. Ia hanya bisa setuju dan memberikan perak. Ia juga mengirim 2 dokter gigi untuk mengantarnya keluar kota. Si kecil terus berjalan sambil memegang uang perak. Ketika dia sampai di sebuah hutan yang sepi, dia mendengar suara tangisan. Dia mencari sumber suara itu. Dia melihat seorang lelaki tua duduk di tepi jalan sambil memukul-mukul dadanya. Si kecil bertanya padanya apa yang terjadi. Lelaki tua itu menangis dan berkata, saya seorang pedagang barang. Hari ini saya masuk kota untuk menjual barang dan mendapatkan 5 tael perak. Saya berpikir untuk membeli obat untuk istri saya. Namun di tengah jalan, saya dirampok oleh perampok. Istri saya masih di rumah menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana saya bisa hidup? Si kecil merasa sakit di dalam hati. Dia mengeluarkan 10 tael perak dari saku. Dia menyodorkannya ke tangan lelaki tua itu. Kakek, ambillah uang ini. Segera beli obat untuk istri. Lelaki tua itu tertegun dan tidak berani menerimanya. Ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Si kecil tersenyum. Saya ini orang yang hampir mati. Menyimpan uang ini juga tidak ada gunanya. Silakan ambil saja. Lelaki tua itu berterima kasih berkali-kali. Dia bertanya nama si kecil. Saya akan membalas budi di kemudian hari. Si kecil melambaikan tangan. Tidak perlu membalas. Jika Anda benar-benar ingin. 7 hari kemudian, pada tengah malam, pergilah ke kuil tua di luar kota Suzhou. Cukup bakar sebatang dupa untuk saya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Si kecil itu berjalan lagi sejenak, melewati sebuah dermaga. Melihat seorang nelayan duduk di tanah dengan wajah cemas. Si kecil itu mendekat dan menyapa. Nelayan itu berkata,
Saya telah mengumpulkan sedikit uang selama puluhan tahun. Ingin menikahkan anak saya. Tapi kemarin anak saya pergi ke gunung untuk memotong kayu. Dan patah kaki. Dokter bilang perlu 50 tael perak untuk mengobatinya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Si kecil itu teringat bahwa dia masih memiliki uang perak kecil yang diberikan oleh bupati. Sekitar 3 tael. Dia mengeluarkannya semua dan memberikannya kepada nelayan. Paman, terimalah uang ini terlebih dahulu. Paman merasa cemas. Nelayan itu terharu hingga meneteskan air mata. Dia bersikeras untuk mengundang si kecil itu makan. Si kecil itu tidak bisa menolak. Jadi dia terpaksa tinggal. Saat makan, nelayan itu berkata, "Saudara kecil, kamu adalah orang yang baik. Nanti pasti akan ada balasan yang baik." Si kecil itu tersenyum pahit. "Saya akan mati dalam 7 hari. Dari mana datangnya balasan yang baik?" Begitu nelayan mendengar, dia segera bertanya alasannya. Si kecil itu menceritakan kata-kata dari penguasa setan, dan menceritakan pengalamannya sendiri. Nelayan itu menghela napas. Tiba-tiba dia memukul pahanya. "Saya teringat sesuatu. Ketika saya masih muda, dengar kata kakek saya. Di dasar pelabuhan ini, ada sebuah mutiara penghindar air. Dapat melindungi orang dari bencana menjadi berkah. Tapi mutiara ini memiliki aturan. Hanya bisa menyelamatkan orang yang berbuat baik. Saya akan segera mengambilnya untukmu. Katakanlah, Jurumudi tidak menghiraukan gelapnya malam dan dinginnya air. Melompat ke dalam sungai. Setengah jam kemudian, dia merangkak ke darat dalam keadaan basah kuyup. Dengan memegang sebuah mutiara yang berkilau. Dia menyerahkan manik-manik itu kepada si kecil. "Adik kecil, manik-manik ini kamu pegang. Mungkin bisa menyelamatkan nyawamu." Si kecil menerima manik-manik itu. Dia hanya merasakan aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia berterima kasih kepada tukang perahu dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya, pada hari terakhir, dia kembali ke kuil yang rusak sebelum gelap. Pada hari ke-10, di tengah malam, si kecil berbaring di samping altar Dewa Gunung, menunggu hantu untuk mengambil jiwanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar kuil. Pertama, Bupati datang bersama dokter gigi. Mereka mengangkat sebuah peti mati yang bagus. Kemudian datanglah lelaki tua itu, membawa dupa, lilin, dan uang kertas. Dia masuk dengan langkah pincang. Terakhir, tukang perahu, membawa seikat kayu bakar. Dia berkata ingin menghangatkan si kecil. Ketiga orang itu terkejut saat melihat satu sama lain. Mereka bertanya tentang alasannya. Baru mereka tahu bahwa mereka semua datang untuk mengantar si kecil. Pada saat itu, angin dingin bertiup. 2 hantu muncul dengan rantai besi. Muncul di pintu kuil. Hantu bermuka hitam baru saja akan bertindak. Tiba-tiba melihat si kecil, mengeluarkan 3 cahaya emas. Salah satunya adalah cahaya kasih sayang dari bupati. 1 cahaya adalah cahaya syukur dari orang tua. 1 cahaya adalah cahaya niat baik dari Jurumudi. 3 cahaya emas saling berjalin, melindungi si kecil dengan sangat baik. Hantu tidak bisa mendekat sama sekali. Terpaksa kembali untuk melaporkan kepada Raja Yama. Raja Yama mendengar laporan tersebut. Dia datang sendiri ke kuil yang rusak. Dia melihat si kecil. Dia juga melihat papan nama Dewa Gunung di sampingnya. Dia bertanya, anak ini jelas sudah habis umurnya. Mengapa dia memiliki berkah seperti ini? Dewa Gunung menampakkan diri dan berkata, Raja Yama tidak mengetahui hal ini. Anak ini telah berbakti selama 5 tahun tanpa henti. Menghormati saya dengan sepenuh hati. Kemudian dia juga menghabiskan semua harta. Menyelamatkan 3 nyawa. Mengumpulkan banyak kebaikan. Kebaikan ini cukup untuk menambah umurnya selama 60 tahun. Raja Yama mengangguk. Dia membuka buku kehidupan dan kematian. Dengan satu goresan besar, mengubah nasib si kecil. Dia berkata kepada si kecil, hatimu baik dan penuh kebajikan. Seharusnya kamu sudah pergi lebih awal. Kini kebaikanmu telah sempurna. Di surga, umurmu ditambah 60 tahun. Hidup dengan baik, ya. Setelah berkata demikian, dia menghilang bersama hantu. Si kecil membuka matanya. Dia melihat bupati, orang tua, dan Jurumudi. Semua berkumpul di sekelilingnya. Dia menangis karena sangat bahagia. Kemudian bupati membawa si kecil kembali ke kantor kabupaten. Memberinya kesempatan untuk belajar. Si kecil cerdas dan rajin belajar. 10 tahun kemudian, ia lulus sebagai juara. Ia menikahi putri bupati. Mengambil si tua dan nelayan ke ibu kota Fengyang. Setiap tahun pada hari itu, ia selalu membawa keluarganya kembali ke kuil yang rusak itu. Memberikan dupa kepada Dewa Gunung. Juga mendoakan orang-orang yang pernah membantunya. Cerita ini mengajarkan kita, kebaikan adalah jimat terbaik. Jika kamu baik kepada orang lain juga akan bersikap baik padamu. Kebaikan ini akan terakumulasi, maka bisa membantumu melewati masa sulit di saat-saat kritis. Dalam hidup, tidak perlu terlalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Lakukan lebih banyak kebaikan. Perbanyak amal baik. Keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Takdir mungkin sudah ditentukan. Namun, hati yang baik dapat mengubah takdir. Selama kita memiliki niat baik, bertindak dengan benar dan jujur, meskipun jalan di depan penuh rintangan, akan selalu ada hari di mana kegelapan berakhir dan cahaya muncul.